Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, masih semangat kan untuk belajar daringnya? Meskipun online masih tetap semangat kan? Ya, harus ya pastinya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan kita sudah membahas tentang yang namanya bentang alam dan iklim di Indonesia. Nah, materi kali ini kita akan belajar dengan yang namanya kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu kegiatan ekonomi itu apa aja ya? Ayo, ada yang bisa nebak kegiatan apa yang kita lakukan sehari-hari yang termasuk kegiatan ekonomi? Apakah berjualan, atau memakan sesuatu, atau memakai baju, atau yang lain nih? Ya, jadi kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang mana sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalnya kita makan, terus kita berjualan, kita membangun rumah, kita memakai pakaian. Nah, itu semua termasuk yang namanya kegiatan ekonomi. Ada banyak sekali ragamnya dari kegiatan ekonomi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang dua kegiatan ekonomi secara garis besarnya. Yang pertama yaitu ada kegiatan ekonomi agraris, dan yang kedua ada kegiatan ekonomi non-agraris. Nah, yang pertama ada kegiatan ekonomi agraris. Kegiatan ini memanfaatkan faktor alam. Jadi misalnya ada petani, terus peternak, terus nelayan, pekebun, dan sebagainya. Yang mereka bermata pencarian yang ada di gambar tersebut itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi agraris. Mereka memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti memanfaatkan lahan untuk pertanian, terus lahan untuk peternakan, terus ada perikanan di daerah kita di Indonesia ini kan mayoritas atau sebagian besar ini daerah kita berada di perairan. Selain daratan juga ada perairan. Nah, perairan ini dimanfaatkan penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi, contohnya mencari ikan. Nah, selain itu di Indonesia di dataran tinggi itu dimanfaatkan penduduk untuk berkebun, misalnya kebun teh, kebun kopi, dan sebagainya. Nah, selain berkebun ada juga kehutanan seperti hutan karet dan sebagainya. Nah, dari kelima ini merupakan contoh dari kegiatan ekonomi agraris yang memanfaatkan faktor alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya ada kegiatan ekonomi non-agraris. Yang pertama ada kegiatan ekonomi pertambangan. Dan yang kedua ada perindustrian, dan yang ketiga ada perdagangan, dan keempat ada jasa. Nah, dari keempat tersebut merupakan kegiatan ekonomi non-agraris. Kalau kegiatan ekonomi non-agraris ini mayoritas berkembang di daerah perkotaan, seperti mereka itu lebih banyak memanfaatkan teknologi dibanding kegiatan ekonomi agraris yang mayoritas itu berkembang di daerah pedesaan. Nah, yang pertama itu ada pertambangan. Nah, yang pertama ada pertambangan. Nah,
apa sih hasil-hasil tambang yang ada di Indonesia itu? Yang pertama pastinya ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Kegunaannya sebagai bahan bakar, seperti bahan bakar kendaraan, bisa. Terus industri petrokimia, lalu sumber gas cair. Nah, secara sadar maupun tidak sadar, kita juga telah memanfaatkan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya, kita mengendarai sepeda motor, pastinya kan membutuhkan bahan bakar. Nah, bahan bakar itu didapatkan dari hasil minyak bumi, pengeboran minyak bumi. Nah, seperti yang ada di gambar itu merupakan gambar daerah pengeboran minyak bumi yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua ada bauksit. Nah, bauksit ini merupakan kegunaannya ini untuk produksi aluminium dan propan atau bahan mesin tinta fotokopi. Kalau kalian pernah lihat mesin fotokopi, di bagian tintanya itu terdapat kandungan dari bauksit atau bahan tambang itu. Nah, bauksit ini didapatkan di dua daerah saja, yaitu di Pulau Bintang yang ada di Riau dan Kalimantan Barat yang ada tepatnya di daerah Singkawang. Kalau tadi minyak bumi itu kan tersebar dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Kalau bauksit ini hanya tersebar di dua daerah saja, yaitu di daerah Riau dan Kalimantan Barat. Nah, yang ketiga ini pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya batu bara. Ya, jadi batu bara ini fungsinya sebagai tenaga pembangkit listrik. Terus selain itu sebagai penghasil produk gas dan produk hidrogen dan solar. Jadi sehari-hari kita menggunakan hasil tambang batu bara sebagai pembangkit listrik. Listrik itu awal mulanya dari batu bara yang melalui banyak proses. Nah, dari penambangan batu bara ini terdapat di berbagai wilayah Indonesia. Seperti yang ada di halaman 7 LKS, itu ada contohnya di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Ombilin dan Sawah Lunto. Sampai Papua di daerah Kelomono, bisa dibaca ya. Dan yang keempat ada biji besi. Nah, kalau kalian tahu, besi atau kawat baja itu sebelumnya merupakan sebelum menjadi besi utuh, sebelum menjadi besi yang beraneka macam bentuknya, itu biji besi tersebut merupakan hasil dari peleburan biji besi. Jadi biji besi ini sebagai bahan baku pembuatan besi dan kawat baja. Bentuknya seperti kerikil, namun teksturnya hampir mirip sekali dengan besi yang sudah terbentuk gitu. Nah, selanjutnya ada timah. Mungkin sebagian besar kalian sudah pernah melihat yang namanya timah atau timah ini. Kalau yang ada di gambar ini bentuknya seperti biji besi tadi, berbentuknya kerikil, namun ada juga timah yang bentuknya seperti kawat gitu, bentuknya panjang seperti kawat. Nah, timah ini kegunaannya untuk aluminium foil atau kertas aluminium yang berwarna abu-abu itu, kalian tahu ya, itu mengandung timah. Dan yang kedua sebagai penyambung logam dengan solder. Kalau kalian pernah lihat remote itu, di dalamnya pasti kalian pernah lihat kotak berwarna hijau, terus ada titik-titik berwarna abu-abu. Nah, titik-titik berwarna abu-abu itu merupakan timah yang sudah dileburkan dengan menggunakan solder. Lalu ada kegunaan lainnya, yaitu sebagai komponen pasta gigi. Tidak semua pasta gigi itu mengandung timah. Hanya pasta gigi yang
mengandung timah itu yang mengandung unsur SNF2. Jadi kalau Bu, apakah membahayakan kalau begitu? Tidak sama sekali. Komponen timah dalam pasta gigi itu tidak membahayakan. Nah, untuk daerah penghasil timahnya sendiri itu ada di Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Singkep. Lalu ada emas. Nah, kalian pasti sudah pernah melihat yang namanya emas kan? Selain untuk perhiasan seperti gelang, kalung, anting-anting, emas ini digunakan sebagai investasi. Investasi itu nggak cuma tentang saham atau rumah saja, tapi investasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan emas. Emas seperti emas yang ada di gambar ini, emasnya berkencil berbentuk kotak segini, itu kita bisa buat investasi kalau kita tidak mau atau belum ingin mengambil risiko seperti investasi saham. Kita bisa berinvestasi menggunakan emas gitu. Nah, selain investasi, emas juga digunakan dalam konduktor dalam HP. Nah, di dalam HP ini, di dalam ponsel kalian, ini ada emas yang fungsinya sebagai konduktor karena sifatnya yang tidak berkarat sehingga dia menjadi konduktor terbaik saat digunakan dalam teknologi canggih seperti ponsel ini gitu. Nah, selanjutnya ada tembaga dan nikel. Tembaga dan nikel ini kalau kalian tahu kabel, ya, di dalam kabel ini pastinya ada yang namanya tembaga berwarna seperti emas ke oren-orenan gitu. Ya, itu adalah tembaga sebagai pembangkit listrik. Sedangkan sampingnya itu ada gambar nikel sebagai pelapis mobil. Nah, yang ketujuh itu ada marmer dan mangan. Kalau di gambarnya itu kalian pasti sudah pernah lihat kan, marmer itu coraknya seperti putih, bercorak abu-abu. Biasanya digunakan sebagai batu nisan, terus penghias rumah atau keramik. Nah, sedangkan mangan ini biasanya digunakan sebagai porselen. Porselen itu hampir mirip seperti keramik, namun melalui proses pemanasan. Terus selain porselen juga digunakan untuk baterai gitu. Sedangkan yang terakhir ada aspal, belerang, dan yodium. Nah, aspal sendiri ini bukan aspal jalan. Maksudnya aspal ini merupakan cairan pengikat batuan agar tidak lepas dari badan jalan. Kalau kalian pernah lihat itu di dalam perbaikan jalan itu pastinya ada tong berbentuk besar, itu di dalamnya ada aspal yang dicampur dengan batuan supaya membentuk jalan dan tidak lepas, batuan tersebut tidak lepas meskipun dilalui oleh kendaraan berat. Nah, untuk belerang sendiri, belerang ini memiliki fungsi yang cukup baik untuk kecantikan. Jadi belerang ini bisa digunakan untuk krim anti jerawat, terus krim anti aging atau penuaan dini, dan krim kecantikan lainnya. Terus yang yodium ini untuk mencegah gondok. Pastinya kalian tahu, biasanya ini ada di dalam garam gitu. Nah, selanjutnya ada perindustrian. Perindustrian yang pertama ini ada pengolahan bahan pangan, contohnya seperti pabrik es, pabrik penggilingan padi, dan pengolahan daging, seperti yang ada di gambar ini. Terus ada pabrik industri tekstil atau industri kain, seperti batik dan sebagainya. Dan yang ketiga ada industri barang kulit seperti tas, koper, wayang, ikat pinggang,
sepatu, dan sebagainya. Lalu ada juga industri pengolahan kayu sebagai bahan bangunan, tentunya mebel dan figura. Terus yang industri pengolahan kertas itu digunakan untuk menghasilkan tisu, karton, buku, dan kertas lainnya. Nah, selanjutnya ada industri kimia farma. Industri kimia farma ini khusus untuk bahan kecantikan, pupuk, dan obat-obatan. Dan yang ketujuh ini ada pengolahan karet. Biasanya kalau ada di gambar ini merupakan pohon karet. Putih-putihnya ini merupakan karet yang sudah disayat menggunakan alat, kemudian ditampung di dalam wadah. Lalu hasil karet tersebut diolah menjadi mainan anak-anak, ban mobil, ban motor, bola, dan sebagainya. Nah, ada lagi bahan galian bukan logam. Nah, contohnya seperti semen, gelas, kaca, dan asbes. Terus yang industri baja atau logam. Nah, industri baja atau logam ini menghasilkan atap seng atau pipa besi. Kalau kalian tahu, pipa biasanya kan berwarna putih plastik itu. Nah, ada juga pipa besi yang dari industri baja atau logam. Nah, yang terakhir ini ada industri pariwisata. Seperti bangunan bersejarah yang ada di Indonesia, lalu gunung, pantai, air terjun, dan keindahan alam lainnya. Nah, yang ada di gambar ini contohnya adalah candi. Candi apa, ayo? Ada yang tahu? Ya, ini merupakan Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang yang merupakan candi Hindu yang ada di Indonesia. Baik, bisa dipahami ya. Nah, yang ketiga ini ada perdagangan. Contohnya perdagangan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pulau Sumatera ini satu-satunya komoditas unggulan yaitu kopi. Nah, kopi dari Sumatera ini seperti kopi Aceh, kopi Gayo, kopi dari khas Lampung ini dijual ke Pulau Jawa yang minim akan perkebunan kopi dan memiliki penduduk yang cukup padat, konsumen yang tinggi. Jadi kopi khas Sumatera ini dijual ke Pulau Jawa gitu. Nah, yang kedua antara Pulau Jawa dengan Pulau Papua. Nah, Pulau Jawa sendiri itu memiliki daerah pengeboran minyak bumi terbaik daripada di Pulau Papua. Pulau Papua sebenarnya memiliki kekayaan alam minyak bumi, namun belum bisa dikelola dengan baik. Jadi tidak seunggul dari hasil minyak bumi dari wilayah Pulau Jawa begitu. Jadi Pulau Papua membeli minyak bumi dari Pulau Jawa. Nah, selanjutnya antara Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa. Kalau Pulau Kalimantan ini mayoritas itu banyak sekali perkebunan besar. Karena tanah gambutnya yang cocok digunakan untuk perkebunan. Jadi seperti perkebunan cengkeh. Nah, sedangkan di Pulau Jawa ini tidak memiliki perkebunan cengkeh atau tanahnya tidak cocok untuk ditanami tanaman cengkeh. Jadi sedangkan di Pulau Jawa sendiri itu memiliki 2 pabrik rokok terbesar. Ada yang tahu 2 pabrik rokok ini? Ya, yang pertama itu ada di daerah kita sendiri, di daerah Kudus, yaitu pabrik Jarum, pabrik rokok terbesar di Indonesia. Dan ada di Kediri, yaitu pabrik rokok Gudang Garam. Nah, kedua pabrik rokok ini membutuhkan bahan utama yaitu cengkeh untuk memproduksi rokok.
Jadi mereka kan tidak punya lahan, tanah mereka itu sulit ditanami tanaman cengkeh. Jadi mereka Pulau Jawa ini mengambil bahan baku cengkeh dari Pulau Kalimantan, karena Pulau Kalimantan ini memiliki perkebunan cengkeh yang sangat subur gitu. Jadi antara kedua pulau ini saling bekerja sama dalam hal perekonomian gitu. Nah, selanjutnya ada antara Pulau Papua dengan Pulau Jawa. Pulau Papua ini memiliki banyak sekali tanaman sagu. Sedangkan di Pulau Jawa ini jarang sekali ada tanaman sagu. Dan Pulau Papua ini tentunya makanan utamanya mereka itu bukan padi, melainkan sagu. Karena di daerah mereka itu ya paling banyak ditanami oleh sagu, bukan padi. Jadi sagu ini dijual ke Pulau Jawa dan keuntungannya juga untuk Pulau Papua. Selanjutnya yang terakhir antara Pulau Bali dengan Pulau Jawa. Nah, Pulau Bali ini terkenal akan produksi cenderamata-nya. Sedangkan Pulau Jawa ini seperti yang tadi dibilang, yaitu konsumen tinggi. Jadi Pulau Bali ini menjual cenderamata khas mereka ke berbagai wilayah seperti Pulau Jawa yang memiliki banyak penduduk terpadat yang ada di Indonesia begitu. Bisa dipahami ya? Nah, yang terakhir ini ada jasa. Jasa itu contohnya seperti jasa kesehatan seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Lalu ada jasa transportasi, yaitu jasa angkatan udara seperti pesawat, terus angkatan darat seperti angkot, MRT, terus angkatan laut, ada kapal, dan sebagainya. Lalu ada jasa fotografi, terus jasa pengiriman barang. Sekarang kan zamannya serba online. Kita bisa membeli sesuatu, membeli barang, membeli makanan secara online melalui aplikasi, dan makanan atau barang tersebut bisa dikirim menggunakan jasa pengiriman barang. Nah, selain itu ada jasa perumahan seperti apartemen, kos, homestay, dan sebagainya. Ada juga jasa hiburan atau rekreasi seperti time zone yang ada di mall bagian atas, lantai atas. Terus ada juga tempat karaoke. Nah, ada juga jasa perawatan seperti salon, untuk spa, pijat, dan sebagainya. Nah, ada juga jasa bisnis seperti jasa marketing, jasa konsultan, jasa akuntan gitu. Nah, yang terakhir ini ada jasa pendidikan melalui les privat dan guru ngaji. Nah, mungkin masih banyak ya jasa-jasa lainnya yang bisa kita temui di sekitar kita. Baik, terima kasih. Kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi di Indonesia ini ada dua tadi, yaitu kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi agraris itu memanfaatkan alam dan berada di pedesaan mayoritas. Lalu kegiatan ekonomi non-agraris itu memanfaatkan teknologi dan mayoritas berkembang di perkotaan. Baik, paham ya? Ya. Nah, jangan lupa untuk mengisi absen dan mengerjakan tugas yang sudah tersedia. Ibu harap kalian bisa meningkatkan semangat belajar meskipun pembelajaran ini masih secara online. Baik, materi cukup sampai di sini. Materi selanjutnya akan dibahas minggu depan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring ini sampai selesai. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.